Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alidhusa Fitri dari MBS 4E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai asuransi syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian asuransi syariah. Nah, asuransi syariah itu adalah usaha saling tolong-menolong dan melindungi di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana tabaruk yang dikelola oleh perusahaan dengan prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur gharar, riba, riswah, perbuatan maksiat dan barang haram. Selanjutnya yaitu perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nah, perbedaan di sini terletak pada tiga. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua landasan operasional, yang ketiga keuntungan. Yang pertama, tujuan asuransi syariah itu sebagai usaha saling tolong-menolong, yang sedangkan asuransi konvensional itu sebagai penggantian. Yang selanjutnya yaitu landasan operasional. Nah, landasan operasional asuransi syariah di sini berlandasan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah. Sedangkan asuransi konvensional berlandasan pada peraturan perundang-undangan saja. Yang ketiga yaitu terletak pada keuntungan. Kalau keuntungan asuransi syariah itu sebagian milik dari nasabah, sedangkan asuransi konvensional seluruh keuntungan milik perusahaan. Selanjutnya yaitu dasar hukum asuransi syariah dapat dilihat melalui fatwa DSN MUI nomor 21 DSN MUI 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Nah, asuransi syariah di sini terdapat beberapa mekanisme seperti polis asuransi. Nah, yang pertama yaitu polis asuransi. Apa sih polis asuransi itu? Nah, polis asuransi merupakan suatu perjanjian antara peserta asuransi dengan perusahaan berupa akte yang menjadi bukti otentik suatu perjanjian asuransi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu premi. Nah, premi adalah kewajiban peserta membayar sejumlah dana ke perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad yang sesuai dengan kemampuan peserta, tetapi biasanya perusahaan mempunyai minimal pembayaran untuk premi itu. Nah, premi ini dibayarkan secara rutin ke perusahaan setiap bulannya. Terdapat tiga premi. Yang pertama yaitu premi tabungan, yang kedua premi tabaruk, yang ketiga premi biaya. Nah, premi tabungan akan diberikan kepada peserta bila peserta dinyatakan telah mengundurkan diri sebagai peserta asuransi. Selanjutnya yaitu premi tabaruk. Nah, premi tabaruk merupakan dana yang dihibahkan oleh peserta untuk tolong-menolong dalam musibah, baik kecelakaan bahkan sampai meninggal dunia. Yang ketiga yaitu premi biaya. Nah, premi biaya di sini adalah dana yang dibayarkan peserta ke perusahaan sebagai dana operasional suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu klaim. Apa sih itu klaim? Nah, klaim di sini adalah hak peserta yang harus diberikan perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad, di mana klaim di sini dapat diperoleh peserta jika peserta mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Nah, selanjutnya yaitu akad. Nah, akad asuransi syariah di sini ada beberapa akad. Yang pertama itu akad mudharabah. Nah, akad mudharabah adalah akad di mana peserta menyediakan modal untuk dikelola oleh perusahaan, di mana nantinya hasil dari keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah atau kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu akad tabaruk. Akad tabaruk adalah akad hibah yang digunakan untuk tolong-menolong di antara para peserta
bukan untuk tujuan komersil, sedangkan akad tijarah akad yang digunakan dengan tujuan mencari komersil. Selanjutnya yaitu akad wakalah bil ujrah. Akad di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana peserta tersebut, di mana perusahaan akan diberi imbalan berupa fee atau ujrah. Selanjutnya yaitu produk-produk yang ada dalam asuransi syariah. Produk-produk dalam asuransi syariah ada 3. Yang pertama yaitu takaful individu, yang kedua takaful grup, yang ketiga takaful umum. Nah, takaful individu di sini terdapat 2. Yang pertama takaful tabungan, yang kedua takaful non tabungan. Takaful tabungan di sini dapat berupa takaful investasi, takaful dana haji, dan takaful jabatan. Kalau yang takaful non tabungan berupa takaful kecelakaan individu dan kesehatan. Selanjutnya yaitu takaful grup. Nah, takaful grup ini dapat berupa takaful perjalanan, wisata, takaful haji, dan takaful kecelakaan siswa. Selanjutnya yaitu takaful umum. Nah, takaful umum ini dapat berupa takaful kebakaran, kebanjiran, dan takaful rekayasa, dan takaful kendaraan bermotor. Nah, terakhir saya akan menjelaskan mengenai skema produk pada asuransi syariah. Nah, dalam asuransi ini terdapat 2 produk. Yang pertama yaitu produk dengan unsur saving atau tabungan. Yang kedua produk dengan unsur non tabungan. Nah, langsung saja skema produk unsur tabungan atau saving, yaitu dengan akad mudharabah peserta membayar premi ke perusahaan, kemudian dana dimasukkan ke dalam rekening tabungan dan rekening tabarok, di mana seluruh total dana peserta akan diinvestasikan, misalnya 30% keuntungannya untuk biaya operasional perusahaan dan 70% keuntungan akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan dan rekening tabarok. Selanjutnya yaitu skema produk non saving atau non tabungan, yaitu dengan akad mudharabah peserta membayarkan premi ke perusahaan di mana total dana akan menghasilkan investasi. Nah, dari hasil investasi tersebut akan dikurangi beban asuransi dan surplus asuransi berupa klaim dan premi reasuransi yang kemudian misalnya 60% bagiannya itu akan diberikan ke perusahaan untuk biaya operasional dan keuntungan perusahaan, dan misalnya 40%-nya lagi akan diberikan untuk peserta sebagai keuntungan peserta tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, perbuatan, atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, terima kasih.
내 운명이죠. 세상 끝이라도 지켜주고 싶은 단 한 사람. 그대 나를 바라